Oke, kembali bersama Bitok Bicara Saja bersama Bunda Hajah Nursiah. Bu, kembali tadi Bu, perbincangan kita tadi Bu. Kan ada supaya tidak bosan tadi kan macam harus ada kegiatan lain lah misalnya untuk menggairahkan lagi kan. Kalau misalnya datang cuma main-main itu kadang-kadang bosan juga kan Bu. Ya. Jadi kayak Ibu tadi bilang kan ada karasminan segalanya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa itu Bu? Ya, memang betul ya, karena umpamanya permainan yang yang ada di Pendama itu kan ada 26 permainan dan mereka tiap hari main itu memang kadang-kadang ada rasa jenuh juga mereka ya main hujan-hujanan dan sebagainya, dan itu untuk mengatasi kejenuhan mereka untuk bermain itu kami kolaborasi dengan seni. Jadi alhamdulillah kami ada bantuan dari Kementerian Sosial, itu peralatan musik tradisional, ada kanong, ada saron, ada babun, kemudian ada panting dan sebagainya. Itu kita kolaborasi, jadi anak kita latih juga main untuk di sana, main tradisional yang bakat di seni, yang lain kita ciptakan suasana seni itu ya kayak batungkau. Jadi bikin tarian. Ya, tarian atraksi seperti Ibu katakan tadi kan, gasing juga tidak main balalandangan aja atau gapuk. Mereka bisa atraksi sampai di panggung. ada musiknya gitu ya, Bu. Alhamdulillah itu juga didukung oleh pemerintah, dari Taman Budaya juga mengundang untuk atraksi. Mereka juga sering diundang dengan di Mahligai Pancasila seperti itu. Jadi kita bikin kayak, malah kita pernah ada festival di jalan, melibatkan hampir 100 orang gitu ya, yang ada pesan memang tidak lepas dari permainan rakyat itu sendiri, tapi ada pesan yang jangan bermain sendiri. Jadi di situ dibuat satu cerita, jadi cerita rakyat, anak-anak misalnya main jet dia sendiri begitu sanjak kuning kan cerita orang bahari itu, jadi pada pulang dia lupa. Sehingga dia culik orang halus, orang jin gitu, seperti dicari, jadi begendang nyiru, jadi buat tarian. Tapi tidak lepas dengan tadi main-main, ada main balogo, ada main gasing, semuanya pada lari dicari orang tua seperti. Jadi bahkan jadi alur cerita seperti itu. Itu mereka jadi lama tambah gairah gitu ya. Seperti itulah diciptakan, makanya ada sanggar seninya juga di Pendamai seperti itu. Mungkin ada rencana kelanjutin kah dari Ibu sama suami untuk olahraga tradisional kita nih ke depannya? Ya, maksudnya apa namanya? Mungkin mau mengembangkan lagi seperti apa? Ya. Kan Ibu kan sudah membuat tonggaknya nih. Jadi mungkin mau seperti apa lagi? Mungkin keinginannya nanti seperti apa? Kami sebetulnya sudah mengembangkan itu ya. Sudah sampai ke tingkat bisa mencapai prestasi nasional. Terbukti dengan Bapak dapat penghargaan Peniti Mas ya, Anugerah Kebudayaan Indonesia. Itu penghargaan itu kan dari kota dari Maestro Permain Tradisional, dari wali kota, dari Pak Manibirin juga itu ada penghargaan budayawan. Kemudian ke nasional itu adalah penerima AKI, Anugerah Kebudayaan Indonesia. Memang sudah batasnya sudah ini, tapi kita begitu diberi penghargaan itu, mengembangkan itu ya hampir seluruh kita Kalimantan Selatan kita promosikan gitu, seperti sudah mengunjungi daerah-daerah kabupaten lain. Alhamdulillah mendapat sambutan baik dari kabupaten lain. Kemudian ada pengkaderan juga ya. Nah, kita juga kebetulan Bapak juga ketua kerukunan Bubuan Banjar, jadi di situ juga kita kolaborasi juga dengan organisasi lain ya, termasuk dengan lain. Cuman untuk pengembangan tempat itu masih untuk peningkatan mutu. Alhamdulillah yang tadi kurungan ayam buah kambing tanah itu dibuka jadi permainan anak. Jadi nggak di halaman aja, sudah dibuka tempat khusus, walaupun tempat kayak tempat lapangan, ruangan terbuka lah. Lapangan bermain punya milik keluarga gitu. Jadi milik Bapak sendiri, jadi dibuat lebih luas lagi. Kami selama ini belum menerima hibah dari baik pemerintah kota maupun provinsi. Jadi kami mandiri gitu ya, dengan berusaha dari keuntungan sedikit dikumpulin, kita gotong royong dengan masyarakat membangun tempat bermain ini. Luasnya 20x20 ditambah halaman itu. Ya kedepannya sih mau dikembangkan lagi, tapi kalau umpamanya ada wadah lagi yang lebih luas, ya mungkin siapa tahu ya dari pihak ketiga atau dari dunia usaha atau CSR, kami terbuka untuk bisa mengembangkan ini lebih lanjut seperti itu. Itu harapan kami, meningkatkan mutu lah, supaya permainan rakyat khususnya Kalimantan Selatan bisa kita angkat lagi ke nasional. Seperti itu. Ini terakhir Bu, ini mungkin closing statement dari Ibu terkait
yang kita bicarakan hari ini, Bu. Ya. Jadi kami ya menghimbau kepada khususnya orang tua alangkah eloknya kalau anak-anak kita berikan permainan itu adalah permainan tradisional. Sebetulnya alat itu tidak tidak mahal ya, tidak susah. Apa yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan alat permainan untuk anak-anak. Misalnya limbah botol. Limbah botol bisa buat kasih air gitu ya, main. Jadi ada kok interaksi dengan anak dan orang tua. Kemudian kayu itu bisa kita buat juga tradisional. Jadi intinya mari kita sama-sama melestarikan kearifan lokal kita wajib, karena kearifan lokal ada merupakan aset. Kalau sumber daya alam kan bisa habis ya. Kita alangkah eloknya sama-sama kita membangun, sama-sama berjuang untuk mempertahankan ini aset bangsa, aset daerah yang harus kita angkat. Dan kalau kita sama-sama yakin ke depan kita akan menuju anak-anak menuju Indonesia emas ya. Dari mulai sekarang seperti itu. Anak-anak yang sehat. Dan itu banyak nilai yang terkandung sana, itu menjadi manusia yang kompetitif. Jadi walaupun satu Cina 10 negara pun masuk, kita sudah siap seperti itu. Dan karena kita biasa sudah berkompetisi seperti itu. Iya. Mantap. Ya, demikianlah pembicaraan kita bersama Ibu Hajah Siti Nursiah. Menarik sekali. Jadi kita harap memang ini harus berkembang sebenarnya. Ini kan. Jadi ini olahraga yang sangat bagus untuk anak-anak. Mengandung edukasi tinggi ya. Edukasi yang sangat tinggi, kemudian untuk kesehatan anak-anak juga. Banyak nilai. Macam-macam lah, luar biasa. Jadi mudah-mudahan usaha Ibu Nursiah ini makin berkembang terus dan didukung oleh semua pihak, dan kita juga membawa anak-anak kita bermain olahraga tradisional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.